Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Hamdani dengan NIM 2107073022 akan membacakan materi pertemuan ke-11 mekanika gerak kendaraan. Yang pertama, pendahuluan. Karakteristik pengereman pada traktor semi trailer lebih konstan dibandingkan dengan kendaraan penumpang. Untuk pemindahan beban pada traktor semi trailer selama pengereman sampai tergantung kecepatan perlambatan juga tergantung gaya pengereman dari trailernya. Pada gambar berikut, mekanika pengereman. Gambaran 2 menunjukkan gaya-gaya utama yang bekerja pada traktor semi trailer selama pengereman. Untuk memudahkan dalam menganalisis, maka tapan aerodinamik atau RA dan tapan gelinding atau RR diabaikan pengaruhnya. Persamaan beban yang berlaku pada poros pengereman traktor semi trailer adalah A. Untuk traktor, WF ditambah WR sama dengan W1 ditambah WHI. WF ditambah CR per WR sama dengan X per G dikali W1 ditambah FHI. Lanjut, X per G H1 W1 dikali H1 ditambah FHI dikali H3 ditambah W1 dalam kurung L1 dikurang I1 dikurang D1 tutup kurung ditambah WR dikali D1 ditambah sama dengan WF dalam kurung I1 sama dengan D1. B. Untuk semi trailer, WHI ditambah WS sama dengan W2. WHI ditambah CS dikali WS sama dengan X per G dikali W2. W2 dikali D2 ditambah WHI dikali H3 sama dengan X per G dikali W2 dikali H2 ditambah WS dikali L2. C. Untuk kombinasi traktor semi trailer, WF ditambah WR ditambah WS sama dengan W1 ditambah W2. CF dikali WR CF dikali WF ditambah CR dikali WR ditambah CS dikali WS sama dengan X per G dalam kurung W1 ditambah W2 kurung X dikali G X per G dikali W1 dikali H1 ditambah X per G dikali W2 dikali H2 ditambah WR dikali L1 ditambah WS dalam kurung L1 ditambah D1 ditambah L2 sama dengan W1 dikali I1 ditambah W2 dalam kurung L1 ditambah D1 ditambah D2. Dalam persamaan di atas, WHI sama dengan beban vertikal pada hit point. FHI sama dengan beban horizontal pada hit point. A adalah perlambatan kendaraan. CF, CR, dan CS berturut-turut adalah rasio yang pengereman terhadap beban normal pada poros dan depan traktor, poros belakang traktor dan poros semi trailer. Beban normal dari persamaan di atas, maka beban normal untuk masing-masing poros dapat ditentukan sebagai berikut. A. Untuk poros depan traktor, WF sama dengan W1 dalam kurung L1 dikurang I1 ditambah dalam kurung A per G dikali H1 ditambah dalam kurung WR dikurang A per G dikali H3 per L1 ditambah dalam kurung CR dikurang CF dikali H tambah
dikurang A per G dikali H3 ditambah dalam kurung A per G dikali H2 dalam kurung D1 ditambah CR dikali H3 per dalam kurung L2 ditambah CS dikali H3 dalam kurung L1 ditambah dalam kurung CR ditambah dikurang CF dikali H3 tutup kurung. Untuk poros belakang traktor, WR sama dengan W1 dalam kurung I1 dikurang dalam kurung A per G dikali H1 ditambah A per dalam kurung A per G dikurang CF dikali H3 per L1 ditambah dalam kurung CR dikurang CF dikali H3 ditambah W2 dalam kurung L2 dikurang D2 ditambah CS dikurang A per G dikali H3 ditambah dalam kurung A per G dikali H2. Lanjut dalam kurung L1 dikurang D1 dikurang tutup kurung dikurang CF dikali H3 per dalam kurung L2 ditambah CS dikali H3 tutup kurung dalam kurung L1 ditambah buka kurung CR dikurang CF tutup kurung dikali H3 tutup kurung. C untuk proses semitraler. Untuk proses semitraler WS sama dengan W2 ditambah buka kurung D2 ditambah buka kurung H3 dikurang H2 tutup kurung A per G tutup kurung per CS dikali H3 ditambah L3. Dari persamaan di atas tampak bahwa suatu penentuan beban normal ternyata angka dan koefisien gaya pengiriman pada poros semitraler CS harus terlebih dahulu ditentukan. Jika angka perlambatan dan gaya pengiriman poros semitraler diketahui, maka beban normal pada poros semitraler dapat dihitung dengan rumus WS di atas. Begitu juga beban horizontal dan vertikal pada spoiler. Dari nilai WHI dan FHI dapat dihitung besaran beban normal pada poros depan dan belakang traktor melalui persamaan. Selanjutnya, agar diproses kondisi pengiriman yang optimal di mana gaya pengiriman di semua poros dapat mencapai harga maksimum, maka angka perlambatan dapat dalam satuan G harus mendekati dengan koefisien abdes jalan. CF sama dengan CR sama dengan CS sama dengan A per G sama dengan mu. Beban normal pada poros-poros tersebut selama pengiriman dapat disederhanakan menjadi WF sama dengan W1 dalam kurung L1 dikurang I1 dikurang mu dikali H1 per L1 ditambah W2 dalam kurung L2 dikurang D2 ditambah mu dikali H2 tutup kurung buka kurung D1 ditambah mu dikali H3 tutup kurung per L1 dalam kurung L2 ditambah mu dikali H3. Untuk WR sama dengan W1 buka kurung I1 dikurang mu dikali H1 tutup kurung per L1 ditambah W2 buka kurung L2 dikurang D2 ditambah mu dikali H2 tutup kurung buka kurung L1 dikurang D1 dikurang mu dikali H3 tutup kurung per L1 dikurang L2 ditambah mu dikali H3. Untuk WS sama dengan W2 buka kurung D2 ditambah mu dikali buka kurung H3
3 dikurang H2 untuk kurung dan untuk kurung per mu dikali H3 ditambah L2. Gaya pengiriman maksimum. Pada persamaan beban normal pada kondisi pengiriman yang optimal tertentu terakhir, maka dapat ditentukan juga harga dari gaya pengiriman maksimum, yaitu FBR maksimum sama dengan mu dikali W, sehingga FBS maksimum sama dengan mu dikali WF, FBR maksimum sama dengan mu dikali WR, FBS maksimum sama dengan mu dikali WS. Contoh soal, sebuah traktor semi trailer mempunyai berat traktor 67 kN. Berat jenis traktor 267 kN. Wheelbase traktor 381 cm. Poros semi trailer berada 711 cm di belakang traktor. Head spoil berada 61 cm di depan poros belakang traktor dan 162 cm di atas jalan. Pusat gravitasi traktor berada 203 cm di belakang poros depan traktor dan 97 cm di atas jalan. Sedangkan pusat gravitasi semi trailer berada 330 cm di depan poros semi trailer dan 178 cm di atas permukaan jalan. Kendaraan tersebut sedang berjalan di atas jalan yang datar. Tetapi karena suatu tiba-tiba direm sampai berhenti, jika ditentukan koefisien Atbes ban dengan jalan 0,5, tentukan A. Beban normal pada poros-poros kendaraan bebas normal pada poros-poros kendaraan kombinasi tersebut selama proses pengereman. B. Gaya pengiriman maksimum pada setiap poros kendaraan. Penjelasan diketahui sebuah kendaraan kombinasi traktor semi trailer W1 67 kN, WE2 267 kN, L1 sama dengan 381 cm, L2 dikurang D1 sama dengan 711 cm, D1 sama dengan 61 cm, I1 sama dengan 203 cm, H1 97 cm, H2 sama dengan 178 cm, L2 dikurang D2 sama dengan 330 cm, H3 sama dengan 163 cm, mu sama dengan 0,8. Ditanya WF, WR dan WS. B. WBS maksimum, WBR maksimum dan WBS maksimum. Rumusnya yang A, rumusnya seperti ini, sudah dijelaskan dari di atas. WF sama dengan 67 buka kurung 381 dikurang 203 ditambah 0,8 dikali 97 tutup kurung per 381 ditambah 267 di buka kurung 772 dikurang 442 ditambah 0,08 dikali 178 tutup kurung buka kurung 61 ditambah 0,8 dikali 162 tutup kurung per 381 buka kurung 772 ditambah 0,8 dikali 161 tutup kurung sama dengan 44,95 ditambah 0,60,95 sama dengan 105,90 kN. Untuk WR rumusnya sudah dijelaskan dari materi di atas tadi. 67 buka kurung 203 dikurang 0,5 dikali 97 kurung per 381 ditambah 267 buka kurung 772 dikurang 442 ditambah 0,8 dikali 172
378 tutup kurung buka kurung 381 ditambah dikurang 61 dikurang 0,8 dikali 167 tutup kurung per 381 buka kurung 772 ditambah 0,8 dikali 162 sama dengan 22,05 ditambah 69,91 maka mendapatkan hasil 91,96 kilonewton. Untuk WS sama dengan 267 buka kurung 442 ditambah 0,8 buka kurung 162 dikurang 178 tutup kurung dan tutup kurung per 0,8 dikali 162 ditambah 772 maka mendapatkan hasil 127,10 kilonewton. Untuk yang B, FB maksimum sama dengan 105,90 dikali 0,8 maka mendapatkan hasil 84,72 kilonewton. FBR sama dengan 91,96 dikali 0,8 maka mendapatkan hasil 73,57 kilonewton. FBS maksimum sama dengan 127,10 dikali 0,8 sama dengan 101,68 kilonewton. Baiklah, itulah pembacaan materi pertemuan 11. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.